Oh, Baik, bunda-bunda sekalian, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Eh, kita berjumpa kembali dengan izin Allah di forum ini, dan sepertinya untuk pembahasan bukunya secara formal itu sampai pertemuan di hari Jumat ini ya Bunda ya. Nanti ke depan tinggal penyelesaian tugas akhir dan juga tinggal talaki surat Al-Fatihah. Jadi insya Allah apa namanya ini di jadwal rutin jam 1 ini apa namanya pertemuan kita yang terakhir untuk membahas buku, tapi bukan akhir dari segalanya ya Bunda ya. Iya, Begitu. Ustaz. Oh, maksudnya terakhir Uh, membahas uh. buku, Ustaz. Iya, iya, iya. Ya, Nanti terakhir mulai membahas lagi. buku karena kan kita sudah selesai. Nanti mau lagi kalau ada waktu nanti pekan depan itu khusus untuk eh talaki Al-Fatihah ya Bunda ya. Ya, siap, Ustaz. Talaki Insyaallah. Al-Fatihah sampai bacaannya standar. Baik, kita Ya. berdoa dulu seperti biasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. مالك Malik يوم yaumiddin. الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وارزقني فهما واجعلني من الصالحين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم افتح علي حكمتك وانشر علي رحمتك وذكرني ما نسيت يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا وتقبل دعاء آمين. Baik. Hmm. Bunda-bunda sekalian, kita akan lanjutkan di bukunya. Kemarin kita sudah bahas terkait dengan iltiqau sakinain di panduan 16 ya. Maka kita langsung masuk ke panduan selanjutnya, panduan 17. Panduan sudah nampak, kalau buku saya sudah nampak ya Bunda ya di layarnya. Belum, Panduan belum, 17. belum, Belum Ustaz. ya. Oh, ini masih gambar apa nih? Oh, Itu masih gambar gambar. satu daftar isi. Ini ya, sudah ya. Nah, sudah. Baik. Hmm, baik.
Bentar ya Bunda ya. Ya, pembahasan berikutnya terkait dengan an-nabr. Ya, an-nabr. An-nabr ini sebenarnya tujuannya untuk menjaga makna ataupun kata. Jadi ada dua yang harus dijaga, yakni makna dan kata. Nah, nanti kita akan contohkan mana yang termasuk penjagaan makna, mana yang termasuk penjagaan dalam kata gitu ya. Hmm. Bentar ya Bunda ya. Ya. An-nabr adalah tekanan pada satu suku kata tertentu sehingga suara menjadi lebih meninggi daripada huruf sebelumnya atau setelahnya. Fungsi dari an-nabr adalah untuk memperjelas huruf sehingga dapat terbedakan antara keadaan huruf bertasydid atau tidak dan huruf mad serta untuk memperjelas makna. Untuk memperjelas huruf dan memperjelas makna. Itu untuk tujuan an-nabr. Karena nanti kalau tidak dinaberkan di kata-kata tertentu khawatir mengganggu dari hurufnya atau mengganggu dari kejelasan maknanya, begitu ya. Nah, waqaf naber ya, naber itu dia kalau dalam bahasa umum ya agak sedikit ngegas gitu ya Bunda ya. Ngegas atau naik ya atau meningkat suaranya gitu. Kalau Bunda di debat sama anak, nah itu kan langsung tuh naber, langsung ada naber gitu. Nah seperti itu gambarannya. Nah, di manakah adanya naber? Yang pertama waqaf pada huruf bertasydid selain huruf gunnah dan qalqalah. Huruf gunnah dan qalqalah tidak dinaberkan. Nah, selain dari huruf gunnah dan qalqalah, kalau ada waqaf di huruf yang bertasydid maka dia ada naber. Contoh dia bertasydid kalau kita waqafkan, ya. Wal hayy, wal hayy, ya. Terus asa bertasydid di sini di buku contohnya wabas. Nah, tidak kalau biasa kan seperti ini, wabas. Nah, tapi untuk menekankan di sini ada tasydidnya, maka kita angkat suaranya. Wabas. Nah, mustamir yang kemarin. Wabilun fatal. Nah, makanya di latihan huruf kan ada kayak wal hayy wabilun fatal kan ada itu untuk pelatihan naber gitu ya. Iya. Ini satu-satu aja ya karena sedikit. Nah, silakan Bunda Yanti dicoba contoh-contoh yang ada di buku. Wal hayy. Wal hayy. Wal hayy. Wal bat mustamir. Wabas. Wabas. Mustamir. Enggak, naik. Mir, pas mirnya naik. Mustamir. Mustamir. Wabilun fatol. Enggak, itu masih biasa. Fatol. Wabilun fatol. Wabilun fatol. Wabilun fatol. 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 Nah, gitu. Coba sekali lagi Bunda. Wabilun ya. Wabilun fatol. Nah, masih fatol biasa itu mah. Fatol. 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 Gitu. Ulang Ustaz. Ya, ulang. Wabilun. Wabilun fatol. Nah, fatol biasa. Fatol. 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 Coba kayak gitu Bunda. Wabilun. Wabilun fatol. Nah, biasa lagi kan. Gitu. Fatol. Beda ini aja, beda tekanan aja. Oh, ketawa, Mbak. Coba lagi Bunda. Wabilun fatol.
Wabilun fatol. Fadol. Fatol. Ah, begitu. Wabilun fatol. Ah, begitu. Ya, itu bagus. Tinggal konsisten Bunda Yanti. Mm-mm. Baik. Bunda Toti silakan. wal haid. Apa namanya mengalir ya? Wal hayy. Hmm. Kok susah banget Ustaz aku. Hmm. Wal haid. Hmm. Tuh. Bagus. Wabat Hmm. mustamir. Jangan banyak getaran. Mustamir. 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 Hmm. Wabilun fatol. Ah, gitu. Ya. Baik, Bunda Irma silakan. Wal hayy Hmm. wabas Hmm. mustamir Ya. wabilun fatol. Nah, baik, aman. Giska silakan. wal hayy Mengalir. Wabas. Wal hayy. wal hayy Nah, wabas wa mustamir tipis. Mustamir. mustamir Mustamir. Tidak diangkat, tidak mustamir, tapi mustamir. Keadaan mulut dia tersenyum. Mustamir. Emir. mustamir Nah, gitu. wabilun fatol Enggak ada nabarnya itu. Fatol. Nah, wabilun fatol gitu. Sekali lagi Giska coba. dari wal hayy Wabilung aja. wabilun fatol Nah, gitu. Ya. Baik. Bunda Ade silakan. wal hayy Wal hayy. wal hayy Mm-mm. wabas Mm-mm. mustamir Tipis. Mustamir. mustamir Mm-mm. wabilun fatol. Iya. Baik, cukup. Ada lagi? Sudah semua ya. Yang kedua, kenapa tidak harus dinabarkan? Karena untuk menegaskan di sini ada tasydid, ada dua huruf double. Kan kalau wal hayy, itu kan kayak nggak ada tasydid. Wabas, nggak ada tasydid. Mustamir, misalkan kayak nggak ada tasydid, ya. Jadi mustamir itu menekankan bahwa di huruf tersebut ada tasydid, begitu. Yang kedua, saat bertemu huruf wawu yang berharokat, ya, huruf wawu dan ya yang berharokat, ya, huruf wawu dan ya yang berharokat. Ini misalkan al-quwwah, iyyaka, qawwamin, sayyarah, syarqiyyah, sabiyyah. Tuh. Kenapa ini harus dinabarkan? Karena supaya tidak jadi mad. Misalkan gini, al-quwwah jadi mad nanti, al-ku jadi panjang. Atau dalam kata iyyaka jadi iyyaka jadi mad nanti. Qawamin khawatirnya gitu. Saya jadi saya gitu ya. Syarqiyya jadi syarqiyya. Nah, jadi kayak khawatir jadi mad, ya, yang bisa merubah makna. Wabil khusus dalam kata iyyaka ini fatal ya, kalau
Kalau kita jadikan ini sebagai mad iyyaka, itu fatal ya, Jadi kesalahan merubah jali. makna ya Ustaz. Betul, merubah makna jadi maknanya Tuhan yang lain gitu. Bukan kepada Allah tapi kepada Tuhan yang lain. Nah, ini bahaya. Ya. Nah, kesalahannya kesalahan jali. Kalau salah di dalam kata iyyaka, bukan iyyaka na'budu wa tapi iyyaka na'budu wa Nah, ya, coba dari bawah sekarang. Bunda Ade silakan. Al-quwwah iyyaka, silakan. Cepatnya Ustaz. Wah, iyyaka Iyyaka. iyyaka Mm-mm. wa Sekali lagi Bunda Ade, qawamina Mm-mm. sayyaratun Mm-mm. syarqiyya Ya, syarqiyya. syarqiyya Mm-mm. sobiyya Gitu ya. Sobiyya, betul. Ini banyak latihannya di surat Maryam ya, kalau mau bunda-bunda sekalian latihan itu. Zikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idh nada rabbahu nidaan khafiyya qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayban wa lam akum bidu'aika rabbi shaqiyya. Surat Maryam ini latihan naber huruf ya. Terus Giska silakan. Wah, iyyaka, Iyyaka. Nah, iyyaka, sekali lagi. iyyaka, Mm-mm. qawwamina, sayyaratun, syarqiyah, Ro-nya tebal. Syarqiyah. syarqiyah, Mm-mm. sobiyah. Nah, gitu. Baik. Sekarang Bunda siapa tadi di atasnya? Bunda Toti apa Bunda Irma ya? Atau Bunda Yanti? Bunda Irma. Bunda Irma, silakan Bunda Irma. Al-quwwah Mm-mm. iyyaka qawamina Ko-nya tetap tebal, Bun. Qawwa. qawamina sayyarah syarqiyah sobiyah. Mm-mm. Terus Bunda Toti ya, silakan. Al-quwwah iyyaka qawwamina sayyarah syarqiyah Ro tebal. Syarqiyah. syarqiyah sobiyah. Nah, ya. Bunda Yanti silakan. Al-quwwah iyyaka qawwamina Iya, pelan-pelan saja. sayyarah Bunda Yanti pelan-pelan syarqiyah. saja. Pelan-pelan saja. Iyyaka Apa namanya bacaannya ditahkikan Bunda Yanti. Ditahkikan saja. Iyyaka qawwami. iyyaka Mm-mm. iyyaka qawwamina sayyarah syarqiyah sobiyah. Sobiyya, 2 harokat.
Sobiyah. Nah, ya. Nah, ini nabernya sudah mulai muncul nih Bunda Yanti. Baik. eh Sudah semua ya. Nah, yang ketiga adalah intiqal. Intiqal itu berpindah dari huruf mad ke huruf yang bertasydid atau mad lazim mutsaqal kalimi ya. Selain huruf gunnah. Oh, tadi yang ini yang selainnya nih. Selainnya huruf gunnah dan qalqalah. Yang nomor satu, kembali ke nomor satu dulu Bunda. Kalau huruf gunnah meskipun ditasydidkan di akhir itu enggak usah. Misalkan ada kalimat di dalam tabat yada ya. Tabat yada abi lahabin wa tab. Nah, cukup ditasydidkan aja. Wa tab. Enggak usah. Wa tab. Enggak usah. Atau bil haqq. Enggak usah. Ya. Cukup bil haqq wal hajj wa tab. Nah, karena qalqalah itu sudah beda kalau bertasydid dengan tidak bertasydid. Sudah beda, nggak usah dinaberkan gitu. Ya. Begitu juga dengan gunnah. Gunnah itu nggak perlu ada naber, cukup dipanjangkan aja gunnahnya kalau tasydid. Misalkan dalam surat Yusuf, innahu min kaidikun. Kunna kan itu aslinya gitu. Kalau waqaf jadi kun. Atau di dalam surat apa lagi banyak ya. Nah itu. Jadi kalau gunnah gak usah innahu min kaidikun misalkan dinabarkan, gak usah, gak perlu. Karena gunnah itu tasydidnya cukup dipanjangkan gunnahnya, sedangkan qalqalah tasydidnya cukup ditekankan hurufnya itu double gitu. Nggak usah ditekankan untuk dinabarkan gitu. Jadi nomor satu selain gunnah dan qalqalah. Kembali ke nomor 3 lagi. Nomor 3 dia ada intiqal, perpindahan mad kepada huruf yang bertasydid, maka dinaberkan. Ya, ini mad lazim mutsaqal kalimi, kemarin kita sudah bahas ada mad bertemu dengan tasydid dalam kalimat gitu ya, bukan dalam huruf. Iya. Maka ini semua ada naber kecuali huruf gunnah. Ya. Misalkan gini. Al-haqqah. Tuh. As-sakhah. Waladdallin. Ya, jadi pas perpindahan antara mad ke tasydidnya baru ditingkatkan suaranya, dinaikkan. Kecuali gunnah. Ya, gunnah misalkan fa idza ja'atit tammatul kubra. Nah, enggak usah gunnah mah enggak usah enggak usah. Ya, enggak gunnah mah cukup tammatul kubra. Coba. Nggak termasuk naber ya Ustaz? Enggak termasuk laber. Kalau gunnah enggak termasuk naber. Karena gunnah itu bertasydidnya kan dengung. Dengung yang dipanjangkan bertasydidnya. Gitu. Jadi enggak usah dinabarkan. Iya, enggak usah seperti itu. Kalau sokhoh baru fa idza ja'atis sokhoh. Kenapa? Karena bukan gunnah. Tapi kalau fa idza ja'atit tammatul kubra. Nah, enggak usah nah, gitu ya. Baik, satu-satu lagi Bunda Yanti silakan. As-sokhoh al-haqqah waladdall. Ya. Al-haqqah. Ah, itu enggak ada nabernya Bunda Yanti. Al-haq. Nah. Al-haqqah. As-sakhah. Nah, lebih panjang lagi soundnya lebih bagus.
as-sakhah Terus walak walak kurang jelas Bunda Yanti suaranya, coba sekali lagi. walak dolin Donya panjangkan lagi. walak dolin Waladhdallin. walak dolin. Iya. Apa namanya? Tinggal dikonsistenkan di intiqalnya. Waladhdallin. Coba Bunda Yanti sekali lagi. Walak dolin. Enggak, bukan di do-nya yang di ini yang ditekan, tapi pas bol. Nah, Pak, bolin itu agak ditingkatkan suaranya. Coba sekali lagi Bunda Yanti. Walak do. Gimana Ustaz? Ulang Ustaz. Contohin. Walad walad Nah, ini misalkan nih suara saya nih lurus ya. Waladhdallin. Nah, coba Bunda. Walak dolin. Gitu. Udah lumayan tuh ininya, numbernya. Baik. Bunda Toti silakan. Al-Haqqah. Hmm. As-Sakhah. Ya. Waladhdallin. Baik. Oke, aman. Bunda Irma silakan. Al-Haqqah. Hmm. As-Sakhah. Waladhdallin. Baik. Giska silakan. Al-Haqqah. As-Sakhah. Waladhdallin. Di dolin agak ditingkatkan lagi sedikit. Waladhdallin. Lebih panjang lagi do-nya. Ya. Waladhdallin. Baik. Bunda ada silakan. Al-Haqqah. As-Sakhah. Waladhdallin. Baik. Aman. Yang kelima, yang keempat adalah hamzah yang kita sukunkan. Ya, selain fathatain yang didahului oleh huruf mad. Ada hamzah yang kita wakafkan dan sebelumnya ada huruf mad. Nah, misalkan as-sama syai as-sawu. Tuh, ya. Jadi betul-betul di sini ada hamzah sukun. Supaya apa? Supaya hamzah sukunnya tidak hilang. Kalau kita baca gini, as-sama. Nah, kurang jelas jahar dan syiddah dari sifat hamzahnya. Tapi as-sama syai as-sawu. Begitu. Ya. Coba Bunda Ade. As-sama syai as-sawu. Begitu. Giska silakan. As-sama syai
Kurang kedengeran ya, ya Giska ininya apa namanya aliran suaranya coba. Syai. Syai. Asawu. Baik. Terus Bunda Irma silakan. As-sama syai as-sawu. Baik, Bunda Toti silakan. Suaranya masih belum di Itu loudspeaker. di mute. Iya, padahal udah bagus-bagus barusan katanya. Nggak kedengeran. Baik. Silakan Bunda. As-sama syai as-sawu. Baik. Bunda Yanti silakan. As-sama syai as-sawu. Nah, baik. Gampang ya ini mah. Apa namanya? Yang jelas. Tetapi Bunda, sebaliknya kalau nggak ada hamzah sukun, jangan sampai kita sukunkan jangan sampai kita jadikan hamzah sukun atau naberkan ya. Misalkan wadduha, karena itu nggak ada hamzah sukun. Jangan sampai wadduha wallaili idza saja misalkan. Jangan sampai, tapi biasa saja itu karena nggak ada hamzah. Wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tidak wa ma qala misalkan. Ya harus teliti. Baik, terakhir yang ada nabar adalah ketika membaca kata yang diakhiri alif tasniyah atau kata ganti yang kedua, kata ganti untuk dua orang, atau waw jamak atau yang bertemu dengan hamzah wasal. Nah, ini kaitan bahasa Arab ya. Jadi ini wastabaqo, di sini ada alif tasniyah. Nah, wastabaqo. Nah, karena iltiqau sakinain, pertemuan dua sukun alif dan sukun lam, maka ini enggak dibaca, maka terjadi hazaf kemarin ya, membuang hamzah, membuang mad. Madnya dibuang, jadi bacaannya wastabaqal baba, tidak wastabaqal baba, tidak wastabaqal, tidak dipanjangkan karena ini sudah dihadzaf, dibuang ya alifnya karena pertemuan dua sukun. Jadi wastabaqal baba. Tapi untuk membedakan kan alif tasniyah itu, ini alif itu adalah alif yang menandakan bahwa ini tuh dua, pelakunya dua. Ya, pelakunya dua orang. Maka untuk membedakan satu orang dan dua orang, maka yang dua orang ada alif tasniyahnya dinabarkan. Wastabaqal baba wa salihul mu'minin. Ini asalnya salihu ada wawnya. Salihu ada wawnya. Ya, salihu. Nah, wawnya dihadzaf, dibuang. Ini sebenarnya untuk jamak, untuk kebanyakan gitu ya. Jadi dinabarkan wasalihul mu'minin. Nah, ini kalau ini Bunda, ini nabarnya udah nabar tingkat tinggi karena di dalam Al-Qur'an ini ada beberapa yang seperti ini gitu ya. Nah, jadi kalau untuk sementara untuk kita nggak apa-apa, yang tahu aja. Pokoknya yang tahu ada alif tasniyah dinabarkan, kalau nggak tahu mah nggak apa-apa gitu. Ini insya Allah tidak menimbulkan perubahan makna yang besar ini. Ya, gitu. Baik, ini tidak usah dilatih insya Allah apa namanya, karena ada beberapa di Quran selain contoh ini. Kalau misalkan kita belum memahami yang mana yang alif tasniyah, yang mana yang waw jamak begitu ya. Nah, ini juga tidak mengapa. Ya, tapi kalau biasanya kalau dalam rangka pengambilan sanad Al-Qur'an 30 juz misalkan, nah tempo juga diatur atau irama juga diatur gitu ya. Gitu. Baik, ini nabar Bunda.
Jadi ini menurut Syekh Aiman Suwaid, ya, bahwa beliau mengatakan di sini, disinilah nabar-nabar itu ada begitu. Ada yang perlu ditanyakan Bunda, silakan. Sebelum kita lanjut ke 18, ke tema terakhir di buku ini. Atau kita lanjut. Ya, silakan. Tadi yang kayak wadduha itu belakangnya ada kayak hamzah itu masuknya lahan jali atau khofi? Iya, jali Bunda, karena apa namanya, kalau ada hamzahnya, terkesan ada hamzahnya wadduha gitu ya, berarti kan haknya harusnya panjang dan jadi mad wajib gitu ya, karena ada mad bertemu dengan hamzah dalam satu kata gitu ya. Nah, itu menjadi perubahan hukum tajwid, juga menjadi perubahan makna gitu ya, kalau ada tambahan hamzah gitu. Kalau jelas dia menambahkan hamzah bacaannya. Wadduha. Nah, itu kan jelas. Wallaili idza jaa. Nah, tapi kalau berdasarkan ketidaksengajaan atau ketidaktahuan, nah itu berarti diampuni gitu. Berarti kewajibannya adalah belajar. Gitu ya Bunda ya. Baik. Panduan terakhir adalah ayat-ayat gharibah. Ayat-ayat gharibah ini ada apa namanya? Sebagiannya sudah kita ketahui ya, karena ini sudah populer. Ayat gharibah itu apa? Gharib itu artinya asing ya. Asing, gharib itu. Nah, maksud asing itu gimana? Kadang bacaannya tidak sesuai dengan hurufnya ya. Di Al-Quran itu ada bacaan yang tidak sesuai dengan hurufnya. Misalkan ini, yang pertama dalam surat Al-Baqarah ayat 245. Bacaan pada kata bastoh dan yabsutu dibaca dengan huruf sin. Makanya ditandai dengan sin di atas gitu ya. Kenapa nggak dibaca dengan huruf sod? Kenapa nggak ditulis dengan huruf sin aja langsung? Karena secara rosem memang dengan huruf sod, tapi secara bacaan pakai huruf sin. Menurut riwayat Imam Hafiz An-Asim. Boleh jadi di dalam qiraat lain tetap dibaca huruf sod, gitu ya. Makanya di sini nggak bisa dihilangin huruf sodnya. Ya mau nggak mau di atasnya harus dikasih kode sin. Ini tandanya bahwa ini dibaca huruf sin ya, dalam riwayat kita, qiraat Imam Hafiz An-Asim. Nah ini, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Intinya ini dibaca sin. Gitu. Terus berikutnya dalam kata bastoh dalam 69 ya. Awa ajibatum an ja'akum dzikrum mir rabbikum ala rajulin minkum liyunzirakum واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة ya, huruf sin gitu. Adapun pada lafaz musaytirun boleh dibaca sin, boleh dibaca shad, tapi di dalam riwayat kita didahulukan huruf shad ya. Am indahum khazainu rabbika am humul musaytirun. Boleh dibaca musaytirun, boleh dibaca musaytirun, tapi didahulukan tetap dibaca huruf shad gitu ya. Kalau dalam surat Al-Mutaffifin bil musaytir itu mah tetap dibaca shad karena tidak ada tandanya. Itu. Yang kedua, nanti yang perlu latihan kita latihan ya Bunda. Kalau yang tidak perlu latihan saya rasa nggak usah karena sudah gampang gitu ya. Lapad majreha dibaca dengan imalah bunyi seperti dalam kata sore surat Hud ayat 41. Ya, imalah itu dia miring gitu ya bunyi.
وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. Ini tipe imalahna tipe yang re, karena ada yang re imalah itu yang re, ada yang ra. Alif lam re, alif lam re, alif lam ra. Nah, jadi itu apa namanya ada bunda ya. Tapi ini imalahnya tipenya yang re. Alif la bismillahi majreha majreha, seperti kita nyebut kata sore ya, sore majre gitu. Nah ini paling yang akan kita latih dalam surat Yusuf ayat 11 ya, ta'manna. Bisa dibaca ismam atau ikhtilas. Mana ini kok nggak ada tulisan, coba. Nah ini bisa dibaca ismam atau ikhtilas. Ismam memonyongkan bibir tanpa tanda harokat dhammah, tapi nggak ada dhammahnya, cuman isyaratnya saja. Ikhtilas mencuri sebagian harokat dari huruf nun dalam kalimat la ta'manuna ya. Contoh dengan ikhtilas ini harus melihat dari bibir saya ya. Karena contoh dari ismam itu kan harus melihat dari bibir ya. Ismam itu kelihatan oleh mata, nggak kelihatan oleh kedengaran oleh telinga karena nggak ada suaranya. Jadi kalau orang yang mohon maaf, orang yang buta tidak bisa melihat, itu nggak bisa memastikan ini ismam atau tidak gitu. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Nah, saya lebih pakai yang itu ya bunda ya. Jadi saya lebih pakai yang la ta'manna, la ta'manna. Jadi monyongnya di semua dengung manna gitu. Untuk pengetahuan, ada yang di tengah dengung seperti metode Umi ya. Kalau yang pakai metode Umi dia riwayatnya di tengah dengung. La ta'manna tuh. La ta'manna. Ada yang di awal dengung. La ta'manna. Ada yang di akhir dengung. La ta'manna tuh ya. Kalau ya yang saya pakai dan ini apa namanya dipakai juga oleh jumhur di apa namanya di semua dengung ya. La ta'manna ala Yusuf, la ta'manna ala Yusuf gitu. Ditahan terus dimonyongin gitu ya Ustaz? Ditahan dulu man ya. Langsung pas dengung, pas man langsung monyong. Manna gitu. Ini latihan. Tapi latihannya satu gaya saja ya bunda ya. Saya tidak mengharuskan bunda-bunda sekalian mengikuti yang saya pakai selama itu ada caranya gitu ya. Boleh di tengah, yang di tengah boleh seperti metode Umi. Tapi kalau yang saya pakai itu yang di semua dengung dan ini lebih mudah ya. La ta'manna ala Yusuf. Silakan kita latih yang ismam dulu nanti atau sekalian deh. Sekalian yang raumnya. Yang raumnya ini tulisannya la ta'manuna. Tulisannya la ta'manuna. Nah, yang nu-nya itu diikhtilas, dicuri harokatnya, tidak satu harokat, tapi sepertiga harokat. La ta'manuna ala Yusuf. La ta'manuna ala Yusuf. Ya. Bunda sebelumnya ini ayat Yusuf ayat 11-nya coba dibaca dulu yang bagus. Supaya kita fokus di la ta'mannanya.
Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf. Nah, nanti bisa waktu situ aja. Nah, caranya gini, cara latihannya. Yang pertama dibaca dibaca ismam. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf. Yang kedua dibaca raum. Qalu ya abana malaka la ta'manuna ala Yusuf. Manuna ala Yusuf. Nah, nu-nya dipersingkat. Ma-nya tetap satu harokat. Ma, nuna, la ta'manuna. Tuh. La ta'manuna. Baik. Coba Bunda Yanti. Saya duluan mulu Ustaz. Nah, Kebanyakan salah kan di layar saya Bunda Yanti duluan nih, pas nih. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf. Gini Bunda. La ta'manna La ta'manna gitu. la ta'manna. Ya. Coba Bunda sekali lagi. Qalu ya. Praktek di sini ya Ustaz. Boleh. Qalu ya abana malaka la Lihat intinya apa ta'manna. namanya? Panjang pendeknya dulu lihat Bunda. Ya abana. Qalu ya abana malaka la Salah. ta'manna. Tidak abana. Abana. Qalu ya abana malaka la ta'manna la ta'manna ala Yusuf. Gitu. Jangan ragu-ragu. Tenang aja. Kalau nyerempet dikit kan ada supirnya di sini. Gitu. Jadi diarahkan. Coba Bunda lagi. Yang ismam dulu. La ta'manna La ta'manna. Coba dari qalu ya. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf. Coba yang ismam. Yang ini yang ikhtilas. La ta'manuna. Yang cepet itu ya Ustaz, apa namanya? Ya. Rum. Ikhtilas. Tilas. Ya apa bilangnya gimana tadi Ustaz? Ikhtilas. La ta'manuna ikhtilas. Oh, La iya. ta'manuna. Qalu ya abana malaka la ta'manuna. Iya betul, jangan ragu-ragu. La ta'manuna ala Yusuf. Sampai situ wakafnya Bunda. Qalu ya abana malaka la ta'manuna ala Yusuf. Enggak, yang harokatnya dipersingkat tuh jangan tiga-tiganya, jangan manuna. Tapi nu-nya aja yang diringkas. Manuna. Lagi, coba sekali lagi. Qalu ya abana malaka la Bunda Yanti. ta'manuna ala Yusuf. Bunda Yanti fokus dulu di Ya. sini. Di kata ya abana. Ya. Coba betulkan dulu. Ya abana. Ya abana. Gitu. Qalu ya abana. Jangan Qalu ya abana. abana. Ulang. Tenang. Tarik nafas. Iya. Kayaknya udah mau cepet-cepet maghrib aja nih Bunda Yanti. Qalu ya abana. Nah gitu. Qalu ya abana. Enggak. Enggak aba, enggak. A-nya pendek. Aba. Qalu ya abana. Betul Ustaz.
Ya, betul. Qalu ya abana malaka Ah, banyak panjang, Bunda. Banyak panjang. Abana. Hmm. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf. La ta'manuna ala Yusuf. Hmm. La ta'manuna ala Yusuf. Gitu. Coba sempurnakan sekali lagi. Qalu ya abana. Hmm. Qalu ya abana malaka la ta'manuna ala Yusuf. Ah, gitu. Ya. Kalau lebih tenang lagi, tilawahnya lebih merdu tuh Bunda Yanti. Hmm. Iya, emang Ustaz saya gitu orangnya grogian Ustaz. Ah. Insya Allah setelah ini nggak grogi lagi karena sudah Bismillah, insya Allah ya Ustaz. jadi guru Quran. Ah, Masya Allah. Ustaz masih banyak belajar. Baik, Insya Allah. Bunda Irma silakan. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Mana Yusuf. monyongnya? Monyongnya mana? Kirain baca biasa dulu, Ustaz. Ah, saya Langsung ya, udah Ustaz. nunggu monyongnya kok nggak ada gitu. Langsung. Qalu ya abana malaka la ta'manuna ala Yusuf. Nah, itu ikhtilas. Yang ismamnya. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf. Ya, cukup. Baik, Bunda Toti silakan. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf. Mm-mm. Yang Ya, ikhtilas, Ustaz. ya. Qalu ya abana malaka la ta'manuna ala Yusuf. Baik, cukup. Bunda selanjutnya Bunda siapa? Bunda Ade, silakan. Ini kurang bagus nih. Qalu ya abana ma la ta'manna ala Yusuf. Wah, nggak kelihatan nih Bunda Ade nih. Eh, Nggak kelihatan. Putus-putus gambarnya Bunda ya, sama suaranya. Coba pindah dulu ke Bandung, Bunda. Tadi udah keliling. Jauhan ya. Iya. Deketan Ustaz. Sekali lagi Bunda coba. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf. Ya, bagus. Yang ikhtilasnya. Qalu ya abana malaka la ta'manuna ala Yusuf. Ya, baik, cukup. Giska silakan. Qalu ya abana Iya-nya malaka panjang. Ya, ya. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf. Mana agak dipanjangkan gunnahnya sebagaimana gunnah yang lain. Qalu ya abana malaka la ta'manna. Malaka, maknya panjang. Malaka, ya. Qalu ya abana la ta'manna ala Yusuf. Ya, memang kalau yang belum nikah agak kurang pede untuk memonyongkannya ya Giska ya. Lebih dipedekan lagi, monyongin nggak apa-apa Giska untuk memaksimalkan ismamnya.
Qalu ya abana ma laka la ta'manna. Ya. Sekali lagi. قالوا يا أبانا قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف Baik, cukup. Terus yang ikhtilasnya. قالوا قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف Manuna, nunya lebih di ringkaskan. Manuna. Ya, sekali lagi. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف Nah, begitu. Ya, mimnya tetap satu harokat, naknya dua harokat, nunya setengah atau sepertiga harokat. Baik, sudah semua ya. Para bunda-bunda sekalian, itu ismam atau raum. Nah, keterangannya ismam membaca gunnah pada huruf nun dengan bibir yang mencucu atau monyong, isyarat dhammah. Raum atau ikhtilas, tapi saya lebih condong ini sebutannya ikhtilas ya bunda. Kalau raum itu lebih ke waqaf, ya kayak kemarin nasta'inu. Nah, itu kan raum ya. Kalau di sini saya cenderung nyebutnya ke ikhtilas, meskipun ada yang menyebut di sini juga raum, sama la ta'manuna itu juga raum gitu ya. Membunyikan sebagian harokat dhammah pada huruf nun tadi, la ta'manuna gitu. Ya. Nomor 4, lafaz a'jamiyun. A'jamiyun bisa dibaca dengan tashil, ya, meringankan hamzah yang kedua. Kan ini awalnya a'jamiyun. Jadi diringankan hamzah yang keduanya. Jadi a'jamiyyu wa arabi. Tuh. Ya. A'jamiyun. Coba satu-satu, cukup a-nya aja. A'jamiyun, cukup gitu aja latihannya bunda. Bunda Ade silakan. Jamiyun. Bagus. Bunda Yanti. Jamiyun. Bagus. Giska. Jamiyun Belum kedengeran Giska. Sekali lagi. Jamiyun Ya, bagus. Bunda Toti. Jamiyun. Hamzah dulu. Jangan langsung ain ya, jangan langsung Hamzah jamiyun. Jamiyun. Baik. Bunda Irma. Jamiyun. Gitu. Bagus ya. Baik, itu di surat Fussilat ayat 44. Silakan dibaca saja, nanti dilatih ayat ininya, ayat lengkapnya. Yang nomor 5, huruf dhad dalam kata du'fin du'fan bisa dibaca dengan du. Ya, du'fin du'fa. Ini enggak usah dicontohkan, enggak usah dilatih, karena tinggal mengubah huruf do dengan du saja yang saya tandai di situ. Allahul ladzi khalaqakum min du'fin thumma ja'ala min ba'di du'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin du'fan wa shaybah. Jadi kata du'fin, du'fa ini bisa dibaca du'fin, du'fa. Ya. Do-nya diganti ke du bisa. Khawatirnya kita sedang ngajar, dengar bacaan murid kita baca du. Nah, kita salahin do, nah baca do. Nah, katanya boleh dibaca du. Kata siapa? Nah, kan kalau nggak tahu kan jadi berantem gitu ya. Gitu. Ini pengetahuan saja. Baca dokpin salah ya Ustaz? Ya? Kalau dibaca dokpin itu salah? Enggak. 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 Ini bisa dibaca du'fin. Boleh. Boleh.
Boleh dokfan, boleh dokfin, boleh dufin. Boleh dha'fin, boleh du'fin. Nah, di sini makanya keterangannya boleh dibaca fathah atau dhammah. Boleh dha'fin, boleh du'fin. Gitu. Yang nggak boleh kasroh, Bunda. Kasroh nggak boleh. Yang keenam, huruf alif tidak dibaca panjang baik ketika wasol ataupun waqaf. Ya, huruf alif yang sempurna, bulatan yang sempurna, seperti di surat An-Najm ayat 51 dan Yunus ayat 83. Wa tsamuda fama abqa. Kalau bulatannya sempurna, maka dia kalau berhenti dia jadi wa tsamud. Bukan wa tsamuda gitu ya, tapi wa tsamud disukunkan. Kalau wasol dia jadi pendek. Wa tsamuda fama abqa. Kalau ini juga sama, wa malaihim, ya, ini juga sama. Ada bulat yang sempurna, dia itu tandanya sifrun, Bunda. Sifrun itu artinya 0. Jadi huruf itu dinolkan, tanda kosong dari harokat. Kan kosong tuh 0 ya. Tanda kosong dari harokat. Jadi enggak dibaca. Gitu. Baik ketika waqaf atau ketika wasol. Nah, yang nomor 7, alif bertanda bulatan lonjong. Kalau tadi alifnya sempurna, bulatannya sempurna. Kalau ini bulatannya lonjong, ya, maka dia dibaca wasol dibaca pendek, waqaf tetap dibaca panjang. Contoh saya wasolkan dulu dalam surat Al-Kahfi. Lakinnahu wallahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada. Tapi misalkan kita mau berhenti di lakinna, maka tetap dibaca panjang. Lakinna gitu. Tapi kalau diwasolkan dibaca pendek. Lakinnahu wallah. Contoh lagi di surat Al-Ahzab ayat 10. Wa tadhunnuna billahi dhununa. Kalau mau berhenti. Kalau mau wasol nanya pendek. Wa tadhunnuna billahi dhununa hunalik. Nah, dan seterusnya misalkan. Itu ya. Contoh lagi di surat Al-Ahzab ayat 6667. Yauma tuqallabu wujuhuhum fin-nar yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula. Kalau mau berhenti. Kalau mau lanjut, wa ata'na ar-rasula wa qalu tidak dibaca panjang. Rasula wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. 2 harokat. Kalau mau lanjut, fa'adalluna sabila rabbana. Gitu. Laknya dibaca pendek kalau nyambung, dibaca panjang kalau putus. Paham ya Bunda ya? Ya. Begitu juga di Al-Insan ayat 15. Al-Insan ayat 15 ini qawarironya ada yang lonjong, ada yang bulat. Yang pertama lonjong, yang kedua bulat. Maka cara bacanya wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira. Ini dibaca panjang, kalau berhenti karena itu lonjong, bulatannya lonjong. Terus kalau mau dilanjutkan, ro-nya dibaca pendek. Kanat qawarir. Kalau mau berhenti di sini, karena ini bulatannya sempurna tadi, yang di atas. Qawarir. Ya. Qawarir yang kedua nggak bisa dibaca qawariro. Nggak bisa dibaca panjang. Tuh. Ya. Kalau mau aman sih ya di akhir-akhir ayat aja berhentinya. Tapi kalau kalau sebagai pengetahuan kita perlu bisa juga gitu di wasol. Aku lupa. Iya. Misalkan wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarir. Kalau mau di wasol. قوارير من فضة قدروها تقديرا. Ya.
Termasuk semua lafaz ana dengan alif yang bertanda bulat dibaca ketika waqaf dan tidak dibaca ketika wasol. Contohnya al-kafirun. Wala ana, kalau berhenti tetap dua harokat. Tapi kalau lanjut, wala ana abidum ma abattum, gitu ya. Nanti ini selanjutnya, kecuali di kata salasila dalam surat Al-Insan. Dalam surat Al-Insan ayat 4, alif ketika wasol tidak dibaca dan ketika waqaf dibaca dengan dua cara, yakni menetapkan alif dan membuang alif. Salasila boleh. Contoh, inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira. Clear itu mah. Kalau disambungkan malaknya dibaca pendek. Kalau di waqaf di sini, kita waqaf di sini, maka la-nya boleh dibaca panjang, boleh tidak dibaca. Misalkan gini. Inna a'tadna lil kafirina salasila. Boleh. Atau inna a'tadna lil kafirina salasil. Boleh. Ya, boleh dibaca salasil, boleh dibaca salasila, khusus di ayat Al-Insan ayat 4. Kalau di wasol, la-nya dibaca pendek. Salasila wa aghlala wa sa'ira. Gitu. Ada pertanyaan Bunda sejauh ini? Ya, kita selesaikan dulu. Lafaz Allahu al-ana az-zakara ini bisa dibaca dengan dua cara. Bisa panjang, bisa tashil. Bisa gini. Yang didahulukan dibaca panjang. Az-zakaraini al-ana Allahu, karena mad lazim, mustaqal dan mukhaffaf ya, kalimi. Tapi bisa juga dengan tashil kayak tadi, kayak a'jamiyun bisa. Az-zakaraini al-ana Allahu, boleh. Ya, Di ayun boleh. ya. Di ayun, di hamzah yang keduanya dibaca lembek, tidak jahar. Karena ini awal katanya a'az-zakaraini, a'al-ana, a'allahu, sama kayak tadi a'jamiyun. Maka boleh dibaca tashil. Az-zakaraini al-ana Allahu, gitu ya. Ini dalam surat Al-An'am, dalam surat Yunus ya. 51 dan 59. Gitu. Itu 6 Nanti harokat yang menurut ya, Ustaz? ya 6 harokat mad lazim. 6 harokat mad lazim. Nanti dalam hal gorib ini untuk latihannya Bunda sekalian, kalau perlu yang diperjelas nanti langsung praktek saja. Misalkan Bunda ada misalkan Pak Ustadz gimana cara bacanya ini, tadi kurang ngeh misalkan. Nah nanti langsung aja saya suruh praktek supaya ngeh gitu. Setelah kita bahas ini. Ketika mulai nomor 9, ketika mulai bacaan dari kata ituni, maka hamzahnya dibaca kasroh, dipanjangkan 2 harokat. Ituni. Contoh gini. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillahi aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawat. Kita berhenti di sini, boleh. Lanjut dari sini. Ituni. Meskipun di sini tulisannya ituni, ya ada hamzah, tapi hamzahnya diibdal. Ini terjadi mad badal. Ituni diganti dengan huruf mad. Ya. Tapi kalau diwasol, fis samawati, tuni tetap hamzahnya disukunkan. Fis samawati, tuni. Kalau tidak dari sini, baru ituni, gitu. Paham ya Bunda ya? Boleh, Bunda biasanya bacanya di wasol apa di waqaf? Ya. Kalau di wasol berarti fis samawati tuni. Kalau di waqaf fis samawati, di waqaf ya. Maka di waqaf terjadi ibdal. Fis samawat ituni bi kitabin, gitu ya. Meskipun di Quran kita, Quran Indonesia itu masih pakai hamzah.
Masih ituni tulisannya. Nah, makanya kalau kurang hati-hati di sini biasa-biasa kita baca ituni gitu ya. Kenapa Nggak masih boleh, Ustaz. enggak boleh, enggak sesuai riwayat. Kenapa masih di sini enggak dibaca ya saja, enggak ditulis ya saja secara rosemnya? Kenapa di sini masih hamzah gitu ya kalau bacaannya itu nih? Karena khawatir ada orang yang mewasolkan, karena di sini tanda wasol kan sebetulnya gitu ya. Fis samawati tuni tetap kalau diwasol mah hamzahnya. Gitu. Jadi lebih aman memang ditulis dengan hamzah, dengan catatan kalau mulai dari sini dibaca itu nih. Gitu. Gampang ini mah insya Allah. Nomor 10, ketika waqaf pada kata ataniyallah di dalam surat An-Naml ayat 36 bisa dua cara. Falamma jaa Sulaiman qala atumiddunani bimalin fama atan. Boleh begitu. Atau cara yang kedua, falamma jaa Sulaiman qala atumiddunani bimalin fama atani. Boleh atan, iya-nya dihilangkan. Boleh atani, iya-nya dihadirkan. Tuh, khawatirnya murid kita ada yang baca atan. Berarti jadi Gitu, salah. atanillah gitu, Ustaz. Ataniyallah. Atanillah. Ataniyallah. Atani atau atan, karena ya-nya ini ya yang bukan asli ya. Ya-nya ini ya yang apa? Illah gitu. Wakaf ya, kalau wakaf ya. Kalau wakaf doang Bunda. Kalau wasol mah biasa saja fama ataniyallah gitu. Kalau wakaf baru bisa dua cara, atan atau atani gitu. Ini di surat An-Naml ayat 36. Ya, nomor 11 ketika menyambung surat Ali Imran ya bisa dengan dua cara. Yaitu memanjangkan huruf mim dan diberi harokat fathah atau memanjangkan huruf mimnya dua harokat. Langsung saja. Teorinya bisa dibaca Bunda, saya langsung prakteknya. Jadi Ali Imran ayat 1 ayat 2 bisa dibaca dengan dua cara. Alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu cara yang pertama. Jadi masing-masing dibaca 6. Bisa juga mimnya dibaca 2 langsung fathah. Alif lam mim Allahu la. Mim Allahu la. Gitu. Alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bisa. Itu kalau diwasol. Kalau diwaqaf mah biasa saja. Alif lam mim gitu. Kalau di wakaf mah biasa saja. Kalau di wasol boleh alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum atau alif lam mim Allahu la, mimnya dibaca dua harokat saja. Kenapa? Di sini ada iltiqaus sakinain juga. Jadi mutaharik bil fathah. Antara sukun mim dengan sukun hamzah wasol, ketemu hamzah wasol terus ketemu lam sukun gitu. Sudah saya upload di TikTok saya juga salah satu videonya membahas ini gitu. Nomor 12 huruf nun dibaca idhar ketika wasol pada surat Yasin dan surat Al-Qiyamah Al-Qalam. Yasin wal Qur'anil Hakim. Nun wal qalami wama yasturun. Kenapa ini ditegaskan? Karena nun kan akhirnya nun sukun. Kemarin kita bahas nun kalau dibedah kan jadi nun sukun ya. Nun tuh, nun kan jadi gitu. Nun. Nun kan jadi gitu. Nah, nun sukun ini ketemu wawu. Kalau nun sukun ketemu wawu kan berlaku idgham bi gunnah. Nun harusnya nun wal qalami, tapi di sini tetap dibaca idhar mutlak secara riwayat.
Jadi idhar mutlak itu di samping ada di kinwanun, sinwanun, bunyanun, ad-dunya yang kemarin, ada juga di yasin wal Quran dan nun wal qalami. Itu juga idhar mutlak dihukuminya. Sin kan ujungnya nun sukun, sin tuh. Sin ketemu dengan wawu. Kalau nyambung jadi idgham bi gunnah, tapi tetap dibaca idhar mutlak secara riwayat gitu. Nah, untuk gharibnya mungkin sampai sini. Silakan Bunda sekalian. Waktu kita hanya beberapa menit lagi. Jam 3 ini Zoom-nya akan mati. Wah, nggak kerasa ya sudah jam 3 aja. Tapi Bunda-bunda sekalian mudah-mudahan nggak bosen ya. Ustaz yang bosan dengerin saya. Aduh, Masya Kan ulang Allah. mulu saya mah. Iya, makanya tapi lebih ulama besar itu lahir karena mengulang-ulang pelajarannya, Bun, gitu. Baik, ada pertanyaan terkait gharib silakan, atau terkait dengan secara umum. Sebelum kita akhiri Bunda-bunda sekalian, untuk memastikan nanti Pak Ustadz bacaan saya benar gak, silakan disetorkan saja di WA ya, Bunda. Saya belum ngoreksi siapapun, ini huruf-hurufnya masih numpuk. Ini qadarullah. Iya Ustaz, malam-malam ganjil kan Ustaz. Istiqlal. Yang pertama itu Bunda, terus yang kedua semalam saya masuk angin. Jadi apa namanya muntah-muntah gitu ya, terus agak enak lah badan tuh. Jadi boro-boro lihat HP gitu ya. Terlalu capek Ustaz, kurang istirahat. Khawatirnya dengar huruf dari Bunda malah makin ngedrop ini gitu. Apalagi dengan Bisa jadi, Ustaz. Enggak bercanda. Bisa jadi. Jadi khawatirnya kurang fokus aja semalam tuh, jadi nggak saya koreksi dulu gitu Bunda ya. Nggak apa-apa, Dan Ustaz, nggak usah buru-buru. semuanya Ustaz. bukan Bunda Yanti doang, bukan Bunda Toti doang Iya, gitu Ustaz. ya, tapi Paham. semuanya belum saya koreksi. Gitu. Ya, mohon doanya mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Amin taala. Ustaz juga ya. Ya, amin ya Allah. Baik Bunda, silakan, ada yang perlu ditanyakan. Kalau mau ditanyakan silakan di grup juga boleh gitu ya. Kalau mau dipastikan bacaannya Ustadz, bacaan saya betul gak, silakan di video voice note saja boleh, di voice note saja boleh ya. Yang jelas program ini secara tatap muka untuk membahas buku sudah selesai Bunda ya, dan ini direkam, pertemuan kita direkam, jadi Bunda juga nanti dapat rekamannya ya. Pertemuan kita barangkali mau dilihat-lihat lagi saya di kamera gimana bentuknya gitu. Nah, silakan ya di apa namanya, dilihat-lihat aja rekamannya. Nanti insya Allah Ustadz Ofik sebagai admin akan nge-share ya rekaman dari pertemuan ini, mudah-mudahan utuh semua, meskipun katanya ada yang terpotong di pertemuan berapa gitu, tapi mudah-mudahan bisa tidak mengurangi materinya gitu ya. Jadi bisa diulang-ulang saja di situ Diulang materinya. pelajaran. Diulang-ulang saja. Terus nanti apa namanya, kita akan sesi berikutnya yaitu sesi ujian akhir ya. Silakan di situ nanti untuk waktu Bunda mengulang-ulang hari Sabtu, hari Ahad itu digunakan ya Bunda ya. Silakan dilihat-lihat lagi materi-materinya. Nanti antara hari Senin atau Selasa saya akan share soalnya gitu. Dan untuk Isinya ke ya, efek ya. Isian ya soalnya. Ya, soalnya seperti yang kemarin-kemarin lah, nggak sulit ya. Kemarin juga 100 semua kan nilainya. Gitu. Tapi mungkin ininya lebih banyak aja, apa namanya, soalnya gitu ya Bunda, karena rangkuman dari panduan 1 sampai panduan 18. Gitu. 200 soal. Waduh. Bukan Bunda yang pusing gitu. Yang bikinnya juga lumayan ini. Ya paling 350 lah Bunda ya. Allah Akbar. Lebih sedikit lagi tuh. Ngerjainnya seminggu ya, Ustaz. Iya. Nah, waktu mengerjakannya jangan Sebulan. lama-lama Bunda ya. 1 hari aja, 1 hari.
Misalkan saya share misalkan hari Selasa siang misalkan ya, atau hari Senin siang, maka 12 jam 12 apa 24 ya. Pokoknya misalkan saya share duhur di hari Selasa, maka harus selesai zuhur di hari Rabu gitu, Bunda. Nggak boleh nyontek lagi, Ustaz. Nggak boleh, udah nggak boleh. Kecuali daftar isi boleh. Daftar isi boleh, Bunda. Atau kata pengantar. Ya, paling ngintip daftar isi atau kata pengantar. Bunda, ini sebentar lagi akan selesai Zoom-nya, jadi mungkin sampai Iya, situ Ustaz. dulu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemanfaatan ilmu kepada kita. Dan juga Amin. mudah-mudahan ini menjadi wasilah diangkatnya derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat gitu kan. Terus mudah-mudahan ini juga menjadi wasilah kita menjadi manusia terbaik di mata Allah. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Alhamdulillahirabbil ilaik. alamin. Subhanaka Allahumma. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Berapa Ya, Ustaz?